Ya, sahabat Indonesia, kita masih di kanal TV Anak Bangsa, Hot News. Ruang publik baru-baru ini diisi dengan pemberitaan mengenai kepulangan dari Imam Besar Habib Rizik yang kabarnya sudah mendapatkan persetujuan menurut teman-teman dari FPI atau Front Pembela Islam. Utamanya pada waktu pidato mengenai Omnibus Law saat itu. Rupanya ini sudah keberapa kali atau kesekian kalinya, minimal 5 kali sejak April 2017 Pak Habib Rizik ini pergi ke Saudi Arabia dan belum pulang sampai sekarang. Tapi kerap sepanjang perjalanannya berita mengenai kepulangan beliau itu selalu digaungkan oleh teman-teman dari FPI. Nah, tetapi tidak pernah terrealisir dan selalu ada counter news, berita dari kedutaan bahwa kepulangan beliau tidak bisa karena ada alasan hukum yang berlaku di Saudi Arabia. Nah, fenomena ini menjadi menarik, ada implikasi sosial politik tentunya karena figur ini kepergiannya juga karena situasi sosial politik pada saat itu. Nah, bersama saya sudah ada Rudi S. Kamri dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Kita mau menyoroti mengenai fenomena pemberitaan terus-menerus mengenai kepulangan, tetapi tidak pernah terrealisir. Mengapa dan apa implikasinya? Mas Rudi, ini berita terus-menerus nih digaungkan, kemudian itu tidak pulang, yang disalahkan duta besarnya. Kenapa nih Mas Rudi? Nah, ini harus kita maknai karena saya sangat menguasai komunikasi karena bidang saya komunikasi ya salah satunya. Ini adalah strategi komunikasi dari teman-teman FPI untuk merawat harapan. Ya. Nah, jadi merawat harapan dari para pengikut Rizik Syihab di Indonesia bahwa imam besar mereka pasti kembali, gitu. Akan kembali. Dan itu kan berulang-ulang dan tidak ada realisasi. Kelompok pendukungnya Pak Rizik Syihab ini kan kelompok yang kadang-kadang tidak perlu pemahaman yang realitas, gitu loh. Post-truth aja. Post-truth cukup gitu. Ya. Karena mereka masuk dalam kelompok yang tidak perlu akal sehat, gitu ya. Yang penting adalah akal spiritual, gitu ya. Jadi bagi saya sebetulnya pada saat yang terakhir kemarin dalam demo Omnibus Law dari pimpinan FPI mengatakan bahwa Rizik Syihab mau pulang dan sebagainya, pasti itu untuk kesekian kalinya itu adalah hoax lagi, gitu ya. Ini post-truth lagi. Ternyata benar, duta besar kita yang di Arab Saudi sudah mengcounter itu. Jadi sebetulnya kita tidak perlu harus kaget, gitu ya. Ini adalah strategi komunikasi untuk merawat mimpi dari kelompok orang yang mendukung Rizik Syihab, ya. Dalam kelompoknya ini, Mas, kelompok ini, kelompok kecil ini apapun terjadi kita harus akui bahwa Rizik Syihab adalah imam besar mereka. Nah, jadi harus ada nuansa untuk merawat gini, Mas. Kalau kita bicara agama, itu kadang-kadang kan agama itu kan tidak harus bicara realitas, Mas. Kita bicara masalah masalah faith, apa namanya? Faith, ya, iman ya. Iman, ya, jadi kepercayaan lah. Artinya termasuk percaya bahwa seorang Rizik Syihab adalah imam besar, itu kan kita nggak bisa bantah juga. Itu fenomena yang terjadi, yang diakui dan dipercaya oleh mereka. Bahwa mereka sangat menafikan bahwa Rizik Syihab dulu pergi, ada kasus hukum yang belum selesai di Indonesia, terus kemudian ada masalah lainnya, sosial politik dan sebagainya. Mereka menafikan itu. Mereka juga sedikit melupakan bahwa pada zaman Pak Jokowi, Rizik Syihab tidak pernah dipidanakan. Ya, justru Pak Rizik Syihab ini dipidanakan kan zaman era Presiden SBY. Oh iya. Sempat ditahan juga waktu itu ya. Ditahan juga. Tapi bagi mereka dilupakan begitu saja. Pada saat Demokrat sekarang mendekati FPI, ya bagi saya kan mereka punya common enemy yang sama, gitu ya, yang harus dilawan bersama. Jadi hal-hal seperti itu dilupakan karena memang kita jangan bicara tentang akal sehat, Mas. Ini adalah masalah kepercayaan. Kepercayaan yang kadang-kadang sudah masuk di alam bawah sadar mereka, di otak kecil mereka, bahwa Rizik Syihab itu adalah imam besar, gitu ya, bahwa dia akan pulang. Itu banyak hoax yang sudah tersebar kemana-mana, bahwa dipercaya itu, bahwa Rizik Syihab adalah tamu dari kerajaan. Ya, ternyata tidak. Dulu waktu Raja Salman datang, itu Rizik Syihab
pasti ketemu dengan Raja Salman. Ternyata Tidak. Nah, Oke. jadi hal seperti itu kan, tapi itu kan salah satu strategi Iya. secara Mas, secara Psikologis gitu. psikologis untuk merawat mimpi dan merawat harapan. Dan itu harus ada. Jangan sampai mereka tidak punya harapan, Mas. Iya, ini poin penting ya. Iya. Merawat mimpi, merawat harapan dari komunitas mereka yang menganggap Pak Rizik Sihab sebagai imam besar mereka. Nah, merawat ini sampai berapa lama bisa tahan itu kira-kira Mas Rudi ya? Tergantung, Mas. Tergantung. Tergantung kekuatan mereka untuk bisa merawat ini ya, merawat ini. Jadi saya lihat mereka cukup intens ya. Pak Rizik Sihab juga sering banget membuat postingan untuk ditayangkan secara virtual gitu ya. Mereka juga sekarang teknologi, Mas ya. Jadi Zoom juga bisa secara live gitu ya mereka. Jadi hal seperti ini yang jadi percaya gitu. Nah, ini kalau pertanyaan Mas Andi sampai berapa lama? Ini bisa lama sekali. Bisa lama sekali ya. Ya, tergantung. Dan ini kan kelompok ini harus ada solid, Mas, karena ini adalah kekuatan yang bisa diuangkan. Oh itu ya. Nah, itu Komoditi juga nah, ini. ini komoditas, ini kelompok besar ini ya. Pada saat saya mempunyai kelompok besar, saya harus rawat dia. Oke, Nah, pada saat saya ada sesuatu yang harus kita lawan bersama, saya mempunyai di belakang saya ada sekian ribu orang. Gitu Ini ya. menarik Mas Rudi. Ya. Siapa yang merawat itu? Ya kepentingan lah, Ya, itu ya. tertentu Oke. lah, Ya, ya. ya, Ada ya. kelompok tertentu, ya. Yang punya para- kepentingan terhadap ya. kelompok itu. Makanya dulu pada saat 4 tahun yang lalu demo 411, 212 itu bertebaran informasi di publik nih. Oh. Pada saat demo besar-besaran yang sekian ratus ribu orang itu ya, itu uangnya juga banyak gitu. Iya. Rizal Ramli kemarin mengatakan toh, 100 miliar yang digelontorkan oleh Pak mantan ini gitu kan. Oh, gitu ya. Iya, Tapi iya, iya. nggak tahu nih apakah Rizal Ramli itu bohong atau tidak. Yang jelas di koran ada nih. Iya. Mantan Presiden SBY dikatakan menggelontorkan uang itu katanya. Tapi saya tidak terlalu menggubris ini karena yang ngomong Rizal Ramli ini masalahnya. Gitu ya. Ya, bisa benar bisa tidak gitu kan. Iya, iya, iya. Dia bisa menggoreng apa saja gitu loh. Tapi yang terjadi Mas, ini bagi saya ini adalah bisnis gitu Mas. Oh, oke. Bisnis. Mas. Jadi kalau menurut saya ini jangan terlalu kita menganggap sebagai politis ya. Iya. Karena kelompok ini besar itu harus dirawat Mas. Itu ya. Nah, dirawat dan itu menjadi bargaining position yang kuat gitu loh. Bargaining power yang harus kita pertahankan. Dan saya jujur aja kagum dengan teman-teman FPI. Dia bisa merawat itu dan bisa menjadi komoditas yang bisa dikapitalisasi menjadi Itu dia. Jadi fulus ya. Iya. Satu lagi Mas Rudi. Dalam pidatonya pada waktu Omnibus Law itu dikatakan begini, ya merawat komunitas ini untuk kepentingan politik pihak tertentu, fine. Itu masuk akal juga. Tetapi ada isu yang ditiupkan di situ bahwa kepulangan beliau nanti ini akan memimpin revolusi katanya. Revolusi apa ya? Kan kita lagi menjalankan revolusi mental. Kalau revolusi versinya Pak Habib Rizik, revolusi apa kira-kira? Kalau ini kan ini hanya semacam gimmick ya Mas ya. Oh, oke. Gimmick untuk merawat suatu tadi mimpi dan harapan itu bahwa beliau pasti datang gitu ya. Untuk memimpin revolusi. Pasti revolusi otomatis kan arahnya ke kekuasaan Mas. Oh. Bukan sekedar merevolusi mental seperti Pak Jokowi gitu ya. Makanya saya agak heran kalau dikatakan dari kelompok sebelah yang di pemerintahan sekarang ini revolusi apa? Apakah revolusi mental? Oh berbeda, sangat berbeda. Berbeda. Ini berkaitan sama kekuasaan, politik dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman yang dari FPI dan beberapa kelompok lain ini mungkin ingin ya berusaha keras Oh, mensejajarkan dengan Khomeini, Rizik Sihab dengan imam besar Iran gitu ya. Oke. Tapi kita lihat berbeda kan Mas. Ya, Kekuatan spiritualnya berbeda dan waktu itu kenapa Khomeini bisa sukses gitu karena Shah Iran kan sudah luar biasa korup gitu Iya, kan. iya, iya. Ya, jadi di dalam negeri pun juga mengharapkan Iya, betul. dan solid gitu. Nah, ini berbeda ya. Berbeda di Indonesia fine-fine saja Iya. ya. Oke, nggak ada masalah. Kalaupun ada tidak kepuasan, ada kelompok tertentu saja, gitu ya. Jadi dan mungkin secara figur kualitasnya Pak Rizik Sihab juga belum ya sekaliber Pak Khomeini, gitu ya. Tapi sekali lagi Mas Andri, teman-teman FPI ini luar biasa ya. Dia punya kemampuan untuk merawat
konstituennya dia yang berjumlah banyak, Iya, iya. dan mereka rata-rata militan, Mas. Dan mereka mampu membrainwash, ya, menjadi ketaatan terhadap imam besar, gitu ya. Kalau kita lihat di Jakarta sekarang kan Banyak baliho-baliho. baliho-baliho, ini luar biasa, ini fenomena menarik ya. Artinya bagaimana Pak Rizik Syihab ini mempunyai kemampuan kuat untuk meyakinkan kelompoknya, pendukungnya bahwa beliau adalah seorang imam besar. Oke. Ya ini ya kita nggak perlu mengkritisi ini karena itu kan keyakinan kelompok tertentu, Mas. Iya. Ya. Ya, kita memang mau menyoroti bukan soal itunya, tetapi fenomena mengenai berita kepulangan, nggak jadi pulang, nah itu ternyata memang kegiatan atau satu strategi untuk merawat Iya. harapan tadi itu ya. Jadi yang kita, Mas Andri, yang perlu kita berikan pandangan kepada sahabat Indonesia adalah itu dia. kita nggak usah terlalu gampang reaktif, gitu ya. Tidak perlu kagetan, gitu ya. Ya. Biasa saja. Itu saya waktu itu pada saat beliau Pak Ketua Umum FPI mengatakan itu, bagi saya biasa. Oh gitu ya. Ini seperti yang lalu-lalu juga, gitu kan. Dulu malah hoaxnya kan bersebar di mana-mana, Mas. Iya. Menjadi tamu negara, itu kemudian Tamu negara Saudi Arabia difasilitasi, maksudnya. difasilitasi dengan pesawat khusus, gitu ya. Dijemput dengan F-16. Itu banyak banget lah. Tapi bagi saya itu fenomena menarik ya. Iya. Ini karena apa? Jujur saja teman-teman FPI ini luar biasa, Mas. Kekuatan mereka untuk menguasai media sosial itu kuat loh, Mas. Itu dia. Luar biasa mereka. Nah, sebagai penutup, apa saran Mas Budi untuk audiens di luar komunitas mereka supaya tidak tergampang termakan hoax atau Nah, yang pertama, kita jangan menjadi agen distribusi suara dari mereka. Oke. Nah, kesalahan kita sering banget kita mencopas-copas, men-share-share begitu, itu yang diinginkan mereka. Oh, ya. oke. Yang kedua, masalah yang tadi, masalah ketakutan atau kekhawatiran Rizik Syihab pulang lalu menggelurakan revolusi. Ini kan memang sengaja diciptakan untuk menciptakan nuansa itu, nuansa. ambience Nah, gitu ya, kayak gitu. suasananya ya. Pada saat kita ikut menyuarakan, mendistribusikan, ya berarti berhasil mereka toh. Mengamplifikasi. Ya, mengamplifikasi. Jadi tidak usah seperti itu. Dan yang kita jangan usah reaktif, Mas. Kalau saya melihat bahwa ini kelompok ini ada Ya. di dalam Indonesia ada. Faktanya ada. Ini fakta ya. ada. Ini dinamika dalam berbangsa, ya. FPI ini sejatinya tidak pernah ingin mendirikan negara baru. Ini yang penting, Mas. Oh, Berbeda. oke. Ya, FPI ini awalnya adalah penjaga, untuk penjaga moral sebetulnya. Awalnya loh, Mas. Awalnya. Ya, dia tidak punya ideologi pro khilafah. Oh, oke. FPI, ya, Oh. berbeda dengan kelompok yang lain. HTI misalkan, berbeda. Jadi sebetulnya ideologi FPI dengan HTI itu berbeda. Oke. Ya, FPI itu kalau kita lihat sejarah, Mas, lahir dari Pam Swakarsa Pak Swakarsa dulu yang ya. diciptakan oleh negara. Iya. Jadi FPI itu yang melahirkan itu adalah negara. Bidannya siapa? Pak Wiranto, Iya. Pak Kiflan Zen di situ. Jadi kita harus mengakui itu bahwa FPI ini pada dasarnya genetikanya tidak mempunyai keinginan untuk merubah sistem tata negara kita. Sistem ideologi kita tidak dirubah. FPI kelompok masyarakat yang penjaga moral gitu lah. Cuma karena ini masanya besar, Mas, gitu. Masanya besar. Gulir terus ini ya. Oh, besar, dan ada kelompok lain yang Simpati. HTI gitu ya. Akhirnya mereka berkerumun dalam satu Simbiosa wadah besar mutualisme sama ini. gitu ya. Karena ada musuh bersama yang akan dilawan. gitu. Oh, oke. Tapi kalau boleh jujur, saya yakin FPI ini tidak berideologi khilafah. Oh, apa jadi ideologinya? Islam keras memang, Islam yang sangat keras gitu loh, Mas. Oke. Tapi tidak ada kaitannya dengan ideologi khilafah. Jadi makanya kalau kita bicara kesejarahan, FPI berbeda dengan HTI. HTI jelas-jelas dia menginginkan perubahan sistem ketatanegaraan kita. Oh, Dia menginginkan negara itu transnasional nih, nggak ada negara Indonesia, nggak ada Malaysia dalam satu sistem transnasional. Itu sistem kekhilafahan gitu. Ya, ya, ya. FPI tidak. Makanya dia bilang FPI ini kuat. Yang melahirkan siapa? Pemerintah. Gitu ya. Jadi inilah yang harus kita wadai. Jadi FPI sebetulnya gampang dikolaborasikan dengan pemerintah. Kalau ada militer atau mungkin polisi datang, diterima juga dengan mereka. Syaratnya? Nah,
Ada lah. Tapi yang jelas, saya harus garis bawahi bahwa FPI sejatinya bukan kelompok masuk dalam kelompok berideologi khilafah. Oke. Ini agak pragmatis ya sebetulnya. Pragmatis, ini kelompok pragmatis, Mas. Jadi kita harus memotretnya dengan kacamata yang berbeda. Jadi pada saat saya melihat FPI dengan HTI berbeda. Apalagi kelompok besar Ikhwanul Muslimin beda juga. Karena Ikhwanul Muslimin sama HTI itu sama. Sama, keinginannya sama, ideologinya berbeda gitu loh. Coba Ikhwanul Muslimin ini bisa menyaru jadi apa saja. Menjadi partai politik pun bisa. Nah, seperti sekarang ini ada partai politik juga. Saya nggak tahu, nggak perlu nyebutin loh, semua orang udah tahu siapa. Baru mau tanya ini. Dulu HTI sama Ikhwanul Muslimin kan jadi satu, Mas. Tapi karena mereka mempunyai garis politik yang berbeda, garis perjuangan berbeda, mereka bisa. Karena yang Ikhwanul Muslimin bisa menyaru jadi apa saja. Dia bisa menyaru menjadi seorang demokrat, gitu ya, menjadi seorang politisi, menjadi seorang pegawai negeri, tentara, polisi, terus kemudian menjadi partai politik yang seolah-olah pro pemerintah, pro Pancasila dan sebagainya. Kadang-kadang dia pro budaya. Tapi ini strategi. Dan menurut saya, kalau boleh saya bilang, Bang, lebih berbahaya Ikhwanul Muslimin. Karena mereka bisa menyaruh sekali namanya. ya. Kalau HTI jelas, dia melawan frontal, gitu loh. Nah, FPI berbeda dengan dua ini sebetulnya. Iya, sahabat Indonesia, cukup jelas paparan dari Rudi Eskamri. Jadi apa yang ada di ruang publik mengenai isu kepulangan kapan dari Pak Habib Rizik ini memang rupanya dalam analisa ini merupakan satu kegiatan atau move pergerakan untuk merawat harapan saja, dan bagi publik lain kiranya bisa lebih kritis dan tidak usah terlalu reaktif dan malah menjadi amplifier dari isu-isu hoax seperti ini. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya, Indonesia Kritis.